Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membuat pernyataan yang kemudian juga dinyatakan kepada saya. Ia menyebutkan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bukan pakar nasab. Dia minta tanggapan saya. Ya iya dong, saya sepakat dengan Anda bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bukan pakar nasab. Beliau adalah seorang ulama yang coba mempertanyakan. Ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka merupakan ahlul bait, mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang dengan arogansinya menunjuk dirinya dalam darah aneh ini ada darah Nabi, lalu bersikap arogan kepada umat. Seakan-akan mereka menjadi warga agama kelas 1. Mereka adalah kelas tertinggi, kasta tertinggi. Seolah-olah di dalam Islam ini mereka memiliki hak istimewa. Lalu mereka merendahkan orang lain dengan alasan orang lain itu ahwal. Orang lain itu orang biasa. Hal-hal yang bersifat sangat kontradiktif dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang ulama, Kiai Imad memiliki integritas terhadap keilmuan. Jadi wajar ketika beliau mempertanyakan, ini kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku ini, tapi akhlaknya nggak benar ini, benarkah mereka itu semua adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sebagai umat Nabi, semua umat Islam yang ada seantero dunia internasional ini jadi bertanya-tanya, pantaskah mereka-mereka itu mengaku sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mesti kita akui, mengapa kita dihadapkan dengan akhlak yang sebaliknya, perangai buruk yang tidak sejalan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebagai sebuah sikap ilmiah, bukan sebagai sikap emosional, maka Kiai Imad coba mempertanyakan itu semua. Beliau kemudian meneliti berdasarkan catatan kitab nasab. Ternyata Ubaidillah yang diklaim tersebut sebagai datuk mereka, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, sama sekali tidak tercatat di masa-masa awal sebagai anaknya atau putranya Imam Ahmad. Tiba-tiba nama Ubaidillah ini muncul di abad ke-10 Hijriah. Coba bayangkan, sadarlah kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ayo kita melek, mari kita dengarkan. Mengapa Ubaidillah bin Ahmad nama itu baru muncul di pohon nasab pada abad ke-10 Hijriah? Jadi selama 5 abad setengah, hampir 6 abad lamanya tidak ada nama ini. Tiba-tiba di kemudian hari ada yang mencangkokkannya di pohon nasab, lalu mengklaim itu datuk mereka. Lalu dengan pongahnya mereka menunjuk mereka adalah keturunan Nabi, sebagai ahlul bait dan zuriat Nabi. Ini saja mestinya sudah membuat kita semua sadar. Mereka tak pantas mengaku sebagai anak cucu Nabi. Karena mengapa? Berdasarkan bukti manuskrip, ternyata nama datuk mereka baru dicantumkan pada abad ke-10 Hijriah. Jadi wajar kalau Kiai Imad dan mungkin semua yang punya integritas terhadap ilmu pengetahuan, mungkin semua ulama akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sejak kapan Ubaidillah bin Ahmad muncul sebagai salah satu keturunan? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat ilmiah, dan kita semua punya kewajiban mempertanyakan itu. Alasannya mengapa? Karena kita semua merupakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa membuktikan berdasarkan catatan pohon nasab, kita masih berbaik sangka. Oke, kalaupun memang mungkin mereka adalah keturunan Nabi, silahkan tes DNA. Siapa yang bisa memungkiri tes DNA ini? Mengapa kemudian Kiai Imad dan ulama-ulama yang lain menganjurkan tes DNA? Ini bagian dari berbaik sangka dengan kelompok-kelompok tersebut yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Kita masih ingin berbaik sangka. Kendati pun tidak ada catatan, kendati pun di pohon nasab itu baru muncul di abad ke-10, kita tetap ingin berbaik sangka. Sangat mungkin, mungkinkah mereka merupakan keturunan Nabi? Oke, sekarang tes DNA. Tapi ternyata tes DNA pun tidak mau dijalani. Jadi tak salah
Ketika Kiai Imad membuat sebuah penegasan berdasarkan pandangan ilmiah, menurut integritas moral ilmiah, beliau menetapkan Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Dikarenakan tidak ada catatan kitab nasab yang bisa mengkonfirmasinya, terutama kitab sezaman, dan yang kedua, mereka tak berani tes DNA. Nah, bagi kita semua, umat Islam yang ada di seantero dunia internasional, memang cukup lelah memperdebatkan persoalan nasab ini. Tapi cukuplah sebetulnya kita menjadi umat Nabi. Kita menjadi umat Nabi, kita belajar untuk mendalami ajaran Nabi, dan kita berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan Islam merupakan agama akhlak. Ad-dinu husnul khuluq. Islam ini adalah agama akhlak. Dan yang paling jelas bagi kita semua, yang membuat kita bertakwa, yang membuat kita istimewa di hadapan Allah, bukan nasab, bukan harta dan kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tegasnya ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi cukup kita menjadi kaum muslimin. Mari kita semua jaga ajaran Islam ini. Jangan sampai kemudian di dunia yang sudah modern ini, justru karena kepentingan nasib kelompok tertentu, Islam kemudian menjadi agama nasab. Bahkan Islam menjadi agama kasta. Tidak ada yang lebih istimewa kecuali dengan iman dan takwa. Selamat menyaksikan ulasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini belum ada yang bisa mematahkan argumentasi dan penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Imad mengenai terputusnya nasab para habaib di Indonesia. Alih-alih mereka membantah, malah mereka melakukan pembusukan, framing negatif terhadap Kiai Imad. Berseliweran konten di media sosial, ada yang menyebut ini kiai munafik lah, ada yang menyebut kemudian benci habaib, benci ahlul bait. Mereka menyebarkan framing-framing negatif bahwasanya orang-orang yang menasihati mereka ini adalah para pembenci ahlul bait. Lalu mereka ancam matinya nanti su'ul khotimah. Lalu mereka kemudian ancam bakal masuk neraka. Lalu kemudian mereka berargumentasi orang yang benci habaib itu mungkin anak hasil zina dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ketika mereka tidak bisa lagi merespon secara argumentatif, muncul adalah emosi, provokasi, dan kemudian perkataan yang tidak pantas. Padahal sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan ulama-ulama yang lainnya sama sekali tidak menghina mereka. Sama sekali bukan dalam bentuk kebencian kepada ahlul bait, tapi ini merupakan nasihat. Karena yang disampaikan argumentatif semua, ada datanya, ada sumber kitabnya, dan ini bersifat ilmiah. Dan tentunya saya ingin tegaskan, kita semua umat Islam harus punya rasa sensitivitas terhadap semua orang yang mengklaim diri mereka keturunan Nabi. Nabi itu Nabi kita loh, kekasih Allah. Jadi kalau ada orang yang mengklaim diri mereka adalah keturunan Nabi, nasab mereka tersambung dengan Nabi, mereka yang mengaku tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Tidak boleh dong sembarang mengaku-ngaku. Kalau ngakunya begini boleh, saya Suparman, ngaku anak bapak saya Suparman bin Abdul Karim, itu mah nggak perlu pembuktian, orang tahu bapak saya Abdul Karim. Udah jelas kan? Kalau itu mah nggak butuh pembuktian, orang sudah pada tahu. Ketika si Fulan ngaku saya anaknya si A, kita nggak perlu bertanya sama dia, kamu tes DNA lah, kamu buktikan dulu. Entah dia bohong entah tidak. Kalau dia ngaku bapaknya itu adalah si A misalnya, hak dia, nggak jadi masalah itu. Apalagi orang sekampung juga nggak tahu bapaknya memang si A. Ini persoalannya bukan seorang anak mengakui siapa bapaknya.
Bukan seorang anak yang mengakui siapa kakeknya, kan itu masih dekat. Tapi orang yang mengaku dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh sembarang-sembarang mengaku dan kemudian mengklaim. Nggak boleh. Dia harus melakukan pembuktian. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini adalah saking cintanya beliau dengan Islam. Tidak boleh kemudian ada orang yang mengaku sangat Islam, lalu kemudian sangat arogan mengatasnamakan nasab. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad menurut saya sangat cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kecintaan para ulama salafus salih, sebagaimana kecintaan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ada sekelompok orang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, mereka kemudian melakukan penelitian dan meminta pembuktian, benarkah mereka benar-benar zuriat Nabi. Itu semua adalah bentuk kecintaan sebetulnya. Dan apa yang dilakukan Kiai Imad bukan cuma bicara, beliau melakukan penelitian. Bahwasanya di kitab nasab di abad ke-5 dan ke-6 Hijriyah, salah satu yang menjadi rujukan utama beliau adalah Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi. Sama sekali tidak tercantum yang bernama Imam Ubaidillah sebagai putranya Imam Ahmad bin Isa. Di mana Imam Ubaidillah ini diklaim memiliki anak yang bernama Alwi sebagai nenek moyangnya kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Ternyata ketika dikonfirmasi dengan literatur, nama ini nggak ada sama sekali. Tiba-tiba 5 abad kemudian muncul yang bernama Imam Ubaidillah. Ketika kemudian kita mempertanyakannya, ini adalah bentuk kecintaan kepada Islam itu sendiri. Bentuk kecintaan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya merekomendasikan, menyarankan kepada Rabithah Alawiyah mending tabayun langsung dan kemudian membuktikan apakah nasab mereka benar-benar tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat saya sesalkan adalah ada oknum-oknum Habib yang mengklaim diri mereka ahlul bait. Nunjuk diri ahlul bait saja sudah merupakan sebuah kedustaan sebetulnya. Coba orang-orang yang hari ini mengaku ahlul bait, itu kan sudah merupakan sebuah kedustaan. Wong sekarang nggak ada lagi ahlul bait kok. Lantas kemudian umat Islam pribumi ini yang mengkritik, mengingatkan mereka. Mereka klaim membenci ahlul bait. Mereka ancam matinya su'ul khotimah. Subhanallah, kok ada yang searogan itu ya? Benar-benar arogan. Padahal mereka memang bukan ahlul bait. Ngaku ahlul bait saja sudah bohong loh. Dan untuk mengaku dzurriyyat, yang kedua, untuk mengaku dzurriyyat itu pun butuh pembuktian. Nah, yang dilakukan oleh Kiai Imad adalah buktikan dulu kalau Anda semua dzurriyyat. Pertama, jangan ngaku ahlul bait. Yang kedua, kalau memang dzurriyyat, buktikan dulu dengan kitab nasab. Bahkan kalau bisa tes DNA untuk mengukur akurasinya. Benarkah Anda semua adalah dzurriyyat Nabi? Dan kalaupun dzurriyyat kan jelas nasihatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Sudah jelas kalau memang dzurriyyat, dia akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana leluhurnya. Syaratnya mutaba'ah, ngikut. Ini ada orang yang mengklaim mereka dzurriyyat Nabi, tapi akhlaknya bertentangan sama Nabi. Tidak mutaba'ah Nabi, nggak ngikut Nabi, nggak nyontoh Nabi. Ini kan nggak pantas mereka mengaku dzurriyyat Nabi, kalau akhlak mereka saja tidak pantas. Kemudian yang berikutnya yang membuat Kiai Imad sampai membongkar ini semua, ada argumentasi beliau begini. Kalau para habib yang mengaku dzurriyyat Nabi tersebut, mereka mengajak kita taat kepada Allah, ngajak sholat, ngajak kita damai, menghargai para ulama, warasatul anbiya. Kan wali songo itu ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yang hari ini para kiai-kiai pondok. Walaupun mereka kiai-kiai pribumi, tapi mereka ulama pewaris para nabi. Menghargai ulama, itu ada nilai manfaatnya. Ngajak kita semua taat kepada negara, loyal kepada pemerintah yang sah, itu ada nilai manfaatnya. Tapi ketika ada orang yang mengaku habib, mengaku dzurriyyat Nabi, tapi merendahkan ulama pribumi, merasa mereka lebih mulia dari orang lain, seakan-akan Islam ini agama kasta, mereka warga agama kelas 1 dan kita yang pribumi ini warga agama kelas 2. Inilah yang menjadi alasan kita mempertanyakannya.
Mereka malah memprovokasi, malah mengajak umat ini nggak percaya sama presiden, melawan pemerintah yang sah. Maka kata Kiai Imad, kita wajib mempertanyakan, benar tidak mereka itu dzurriyyat, keturunan Nabi. Dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, sebutan Habib itu kan bukan buat dzurriyyat Nabi. Yang terkenal dzurriyyat Nabi disebut Sayyid dan Syarif, wanita syarifah, tidak disebut sebagai Habib. Habib itu adalah tradisi Yaman. Ulama dipanggil Habib. Kalau Indonesia itu kalau ulama dipanggil Kiai. Kiai nggak ada di Arab, Kiai nggak ada di Yaman, Kiai bahkan nggak ada di Malaysia. Kiai adanya ya di Indonesia ini. Kearifan lokal kita. Kiai adalah ulama yang dicintai oleh umat, yang santrinya ribuan, bahkan santrinya sudah banyak yang jadi kiai juga, kita nyebutnya kiai. Ini Indonesia. Nah di Yaman, ulama disebut Habib. Mengapa dia disebut Habib? Dia mencintai dan dicintai sekaligus. Jadi yang namanya Habib itu adalah ulama yang menebar cinta dan kasih sayang, dan dia juga dicintai. Sekarang ada orang yang ngaku Habib tapi provokasi, maki-maki, ngajak kita membenci, nggak pantas disebut Habib. Apalagi anak-anak baru kemarin sore ngaji aja belum jelas. Kadang-kadang masih muda, belum ada pengalaman minta dipanggil Habib misalnya, nggak pada tempatnya. Jadi nggak pantas sama sekali. Tapi walaupun saya ingin ingatkan bahwasanya yang mendistorsi kemuliaan Habib itu hanya oknum. Masih banyak ulama-ulama, Habib-Habib yang berakhlak mulia. Saya ambil contoh misalnya Profesor Dr. Habib Quraisyah. Ilmu beliau mumpuni dan beliau sangat akademis, beliau sangat bermoral dan berakhlak. Ulama-ulama yang memang karismatik, yang betul-betul mencintai umat. Karena mereka mencintai umat, pantas dong kalau kita cinta juga sama mereka. Itulah yang disebut dengan Habib, mencintai dan dicintai. Ada ulama internasional, Habib Umar bin Hafiz, kemudian Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Mereka menebar cinta seantero dunia internasional. Wajar dong mereka disebut Habib. Wong mereka menebar cinta bukan cuma buat umat Muslim, umat Kristen juga, umat Katolik juga, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, saling bersama, saling mencintai satu sama lainnya. Jadi sekali lagi, ini cuma himbauan moral dari saya. Apa yang dilakukan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah bentuk kecintaan beliau terhadap Islam, dan yang kedua bentuk kecintaan beliau kepada Nabi dan kepada Ahlul Bait Nabi dan kepada dzurriyyat Nabi agar bersih dari sekedar orang yang mengaku-ngaku saja. Dan sampai detik ini penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani belum terbantahkan sama sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.